Bisa dimulai, Mbak? Silakan, Kak. Oke, untuk waktunya ini 40 menit ya? Gimana, Kak? Untuk waktunya 40 menit kan ya? Iya, untuk waktunya 40 menit. Silakan Berarti nanti saya ingatkan kalau udah mau habis. 20.12 ya. Oke, Siap. saya coba mulai dulu teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, sebelumnya sebenarnya sudah disinggung dikit ya sama Mbak Lailatul Qadriyah. Saya nama saya Rehan Saidi dari Universitas Jember kebetulan. Sekarang sudah semester 7, sudah masuk ke roller coaster yang sudah cukup menanjak ya, karena sudah nempuh skripsi KKN sama magang ini. Doakan ya teman-teman ya, semoga dilancarkan. Teman-teman juga semoga lancar. Jadi saya angkatan 2018 dari agroteknologi. Kebetulan kemarin juga pernah jadi materi juga sih ya di webinar inti diri ini. Kemarin juga di penulis yang sama sebenarnya, di Start With Why. Jadi saya mencoba mereview lagi buku berbeda dari karya Simon Sinek namanya Leader It Last. Oke, saya coba untuk ini ya. Judulnya bukunya Leader It Last. Kalau kita bisa langsung kita masuk ke kontennya aja ya, ke apa namanya, ke intinya. Kalau kita lihat dari sampulnya, ini menarik ya, bahwa walaupun artinya kalau bahasa Indonesia itu pemimpin itu makanya belakangan. Gitu ya kalau bahasa Indonesianya ya, pemimpin makanya belakangan. Nah, tapi balik lagi dari buku ini tuh berbeda dari buku yang sebelumnya, Satu Itu Why. Kalau buku ini yang saya baca itu fokusnya benar-benar ke leader gitu. Jadi pemimpin bukan ke manajer. Bukan how to your managerial your organization, tapi benar-benar fokus how you be a good leader gitu. Sebenarnya hampir sama kayak Start With Why, tapi kalau Start With Why itu kan benar-benar gimana sih lu punya sesuatu itu benar-benar punya alasan yang kuat gitu. Nah, di sini tuh kita belajar bahwa gimana sih cara kita menjadi pemimpin yang baik gitu. Ini lanjutan sebenarnya dari Start With Why kalau menurut saya. Kalau kita bahas lagi nih ya terkait dengan penulisnya, ada Simon Sinek. Salah satu penulis yang favorit saya sebenarnya. Buku-bukunya juga booming. Salah satunya juga Spotify itu tadi ya. Selain juga yang lain ada The Infinite Game, Together is Better. Dari 2021 kemarin ada Know You Why. Sangat luar biasa sih kalau saya bilang. Teman-teman kalau lihat biografinya Simon Sinek juga seperti itu ya. Bisa banyak lah lihat di internet gitu. Jadi bukunya ini benar-benar kalau terkait dengan buku dari Leader It Lies ini bukan teman-teman bagian manajernya gitu. Lebih gimana sih lu menjadi leader yang baik. Dan perusahaan itu kan kalau kita bisa lihat ya, kita bagus di company. Company itu sebagian besar istilahnya meng-create ya atau mendidik para anak buahnya itu menjadi manajer gitu. Akan tetapi di buku ini bilang kalau cuma sekedar manajer itu proyeksinya hanya jangka pendek aja. Berbeda kalau kita cari pemimpin. Nah, kayak gitu. Itu belajarnya. Saya nih highlight yang saya dapetin di buku ini banyak banget. Terutama juga ketika saya menjalankan mungkin ya jadi pemimpin gitu ya. Pemimpin itu gimana sih caranya lu itu manajer aja, bukan hanya tetapkan oh lu habis ini selanjutnya seperti ini enggak, tapi gimana lo you have a feel pada bawahannya kalian dan yang lainnya, nah, kayak gitu. Ini menarik banget nih. Gue bilang di awal di apa namanya di highlight di awal biar teman-teman juga aneh ya menarik gitu ya. Oh kayaknya menarik nih buku nih gitu kan. Kayaknya kalau kalau gue nggak ngasih highlight lebih luar biasa di awal, tentunya pada keluar nih ya kayak gitu. Oke, sebenarnya di buku ini beberapa apa ya, kalau bisa dibilang itu ada beberapa poin pembahasan. Nah, salah satu yang menarik ya, kalau menurut saya itu terkait dengan biologi. Jadi kalau di buku ini bilang bahwa setiap pemimpin itu sudah ada biologinya masing-masing gitu kan. Makanya gitu. Nah, kalau kita lihat lagi di buku ini ada 4 hormon yang ada di dalam tubuh manusia sendiri. Nanti itu mempengaruhi
seseorang terkait dengan bagaimana cara dia memimpin. Yang pertama ada hormon endorfin, ada dopamin, serotonin, dan oksitosin. Mungkin anak-anak dokteran atau anak keperawatan ini udah paham ya. Anak-anak mungkin ya psikolog mungkin juga paham. Nah, tapi di buku ini agak sedikit ini ya mungkin ya. Gimana si hormon-hormon ini dapat mempengaruhi si pemimpin itu tadi gitu. Nah, bagaimana sih empat ini dapat mempengaruhi seorang pemimpin? Jadi kalau di buku ini juga dibilang bahwa terdapat 4 jenis chemicals of progress ya. Kalau bisa dibilang chemical of progress. Dan chemical of progress-nya ini ada selfish chemical, ada selfless chemical gitu. Nah, terkait dengan selfish chemical, ini ada di hormon endorfin sama dopamin ya. Hormon endorfin tuh bilang bahwa ini untuk menutupi rasa takut, umumnya dilepaskan saat takut atau stres ya. Hormon ini menutupi dengan kenikmatan gitu. Jadi kalau teman-teman rasa sakit ya, sakit dan dilepaskan saat takut ya, kalau teman-teman takut itu hormon endorfin yang keluar gitu. Yang kedua ada hormon dopamin. Rasa nyaman yang dilepaskan saat menyelesaikan suatu goal. Kalau teman-teman punya goal seumpamanya pengen jadi ketua gitu ya, ketua dalam organisasi, di checklist nih, ada rasa kepuasan gitu. Nah, itu hormon dopamin yang bekerja. Dan dia bilang bahwa semakin besar goals-nya, semakin besar dopamin yang keluar saat tercapai. Example, if you want to be a president in this country gitu kan, pengen jadi presiden di negara ini, goal kalian kan luar biasa. Ketika lu udah kecapai, itu bakal ada rasa nyaman, gitu, rasa nikmat. Oke, gue udah kecapai ini goal gue. Nah, itu hormon dopamin. Kalau ada self-love chemical, ini ada hormon serotonin, rasa bangga, rasa ingin dapat saat kita dicukai atau dihormati gitu ya. Contohnya, saya contoh, saya menghormati teman-teman yang di sini itu ada rasa bangga, itu serotonin. Yang terakhir adalah oksitosin, hormon favorit, rasa persahabatan, cinta, kepercayaan mendalam, dan ini hormon oksitosin sifatnya itu jangka panjang gitu ya. Gitu. Jadi gimana sih si hormon-hormon ini dapat mempengaruhi seorang pemimpin gitu ya kalau bisa dikatakan. Contohnya aja nih ya, ini juga mempengaruhi banget. Contohnya di buku ini dijelasin ada study case. Kenapa sih? Kenapa ya? Hari Senin banyak dibenci orang dan di Jumat banyak ditunggu orang. Yuk, banyak sih ya kalau kita lihat bahwa hari Senin tuh kayak, duh besok udah Senin lagi nih gitu. Mungkin ada yang upacara ya kalau offline. Mungkin kalau orang pekerja itu waduh udah Senin lagi nih, udah weekend lewat nih kan kayak gitu kan. Kenapa sih di buku ini hari Senin sama hari Jumat tuh kayak banyak ditunggu? Tapi menurut buku ini bilang bahwa bukan hari Seninnya yang dibenci, gitu. Tapi sebagian itu benci dengan pekerjaan yang kita lakukan, kayak gitu. Contohnya mungkin teman-teman ketika sorry ya di suatu company yang itu mungkin bosnya apa namanya, bosnya suka marah-marah atau banyak pressing di sana gitu. Itu yang bukan Senin yang dibenci, tapi benar pekerjaannya gitu loh. Kalau teman-teman nanti istilahnya kalau teman-teman itu lebih mencintai pekerjaan tuh nggak ada Senin itu dibenci. Gue aja nih ya, nggak ada hari Senin itu nggak pernah dibenci kecuali pas sekolah dulu. Kalau gue sih ya, karena sekolah dulu kan harus upacara, harus nyiapin A, B, C, D gitu. Kalau sekarang kan ya karena nggak ada yang lain-lain, cuma ya kelas setiap hari itu sama aja gitu kan, gitu. Berarti emang benar tergantung sama pekerjaannya. Dan menurut Mercer LLC 2010 and 2011 bilang bahwa sepertiga karyawan ya, sangat mempertimbangkan untuk keluar pekerjaan gitu. Banyak sih karyawan yang pengen keluar dari pekerjaan. Akan tetapi yang benar-benar mundur tuh 1,5-nya aja gitu loh. Mereka tuh memilih tetap bertahan walaupun nggak suka. Karena apa? Kalau seumpamanya nih ya, kita nggak suka pada suatu pekerjaan, kita nggak suka pada sesuatu pekerjaan, banyak hal ketika kita memundurkan diri, itu banyak hal yang akan kita pikirkan, terutama itu pada segi kesehatan, dan itu juga ketika lu nanti mundur dari pekerjaan lu, ya antara hidup dan mati gitu loh. Mungkin kan dari keluarga bakal ngomongin, atau dari segi finansial lu nggak dapetin
apa namanya, lu nggak dapetin keuangan gitu. Jadi mau nggak mau ya udah sih, gue bertahan walaupun gue nggak suka. Nah kayak gitu. Ini hormon dopamin yang bekerja. Nah kayak gitu. Pas balik lagi, ketika kita berbicara terkait dengan pekerjaan gitu, di buku ini bilang bahwa kita harus menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan gitu. Dan kita harus ada yang namanya rasa aman dan nyaman. Nah, ini namanya work-life balance. Jadi the cycle of safety ini disebut dengan work-life balance. Work-life balance ini bukan tentang berapa jam kita itu bekerja gitu ya, akan tetapi gimana sih kita memiliki ikatan dan antara kepemilikan yang kuat antara si staffnya dan si bosnya kayak gitu. Jadi kalau seumpamanya ini sudah terjadi dengan baik, maka hormon oksitosin yang mengalir kayak gitu. Tetapi sayangnya ini ya dari bos banyakkan itu kecanduan dari dopamin tadi gitu loh. Jadinya mereka hanya butuh rasa bangganya dari para pekerjanya, bukan ingin istilahnya menyenangkan orang lain juga. Nah kayak gitu, bukan kebanyakan kalian tuh cuma selfish reason, bukan selfless reasonnya gitu. Nah gitu, itu pentingnya. Nah dari sini pun sebenarnya ada 4 highlight yang pengen gue bangun ya di buku ini. Yang pertama itu, kalau teman-teman sudah pernah baca ya, sebenarnya itu bukunya itu cukup tebal ya. Dan bahasa Inggris, bahasa Indonesianya sepertinya saya bacanya bahasa Inggrisnya sih. Ada 4 highlight yang pengen saya bawa ya di sini. Yang pertama, kita itu butuh merasa nyaman gitu. Dalam artian staff ya, staff pegawai itu butuh merasa nyaman di perusahaan. Yang pertama itu. Yang kedua, terkait dengan kekuatan yang dahsyat katanya gitu. Yang ketiga, ada masyarakat pecandu. Yang keempat, ada bagaimana itu kita menjadi. Nah, itu 4 highlight yang pengen saya bangun di buku ini ya. Next sih sebenarnya, nah terkait dengan rasa nyaman sebenarnya, enjoy ourselves at work. Di buku ini tuh kita diajarkan sebagai pemimpin ya, not manager, gimana caranya kita punya empati pada bawahan. Example, di buku ini ada 2 study case sebenarnya, ada 2 study case terkait gimana tuh kita memberikan rasa nyaman kepada bawahan gitu. Ini sebagai pemimpin. Contoh study case pertama itu kalau nggak ya, contoh study case pertama ada Johnny Bravo. Johnny Bravo. Jadi Johnny Bravo ini adalah seorang pilot ya, seorang pilot di mana sorry, dia tuh sebagai ketua pilot gitulah. Istilahnya sebagai pimpinan pilot, pasti ada bawahannya gitu kan. Nah, dia melihat ya, buku ini bilang dia melihat bahwa banyak pertempuran di bawah sana. Oke, dia tuh sebagai pemimpin ada di atas. Bawahnya itu walaupun juga pilot juga ya. Dia melihat bahwa banyak timnya dia itu sebagai bawahannya dia itu eh, bertempur dengan tim lainnya kayak gitu. Dia sebagai atasan dan pastinya juga sebagai leader ya. Pasti dia juga punya istilahnya pusatnya ya yang memerintahkan dia. Jadi si Johnny Bravo ini hubungi kantor pusat yang ada di timnya dia. Dia bilang, halo halo gitu contohnya ya. Halo, ini ada kejadian yang kurang mengenakan di tim Pak. Kita diserang nih. Ternyata di kantor pusat bilang, jangan jangan ada pergerakan dulu, tunggu aja dulu nih. Oke, dia nunggu nih, Johnny Bravo ini nunggu. Tapi dia nggak kok nunggunya lama gitu ya. Dia mikir bahwa ketika gua nunggu lama, gimana sih nanti nasib bawahan gua, nasib timnya gua. Masa gue cuma nunggu aja gitu. Walaupun gue pemimpin, gue nggak pengen dong bawahan gue itu kenapa. Nah itu Johnny Bravo. Habis itu dia tanpa pengetahuan dari kantor pusatnya itu, kalau di buku ini bilang headquarter-nya ya kalau nggak salah ya, dia langsung mempunyai inisiatif untuk jalan sendiri gitu loh, tanpa izin dulu. Dia tuh langsung membantu timnya dengan beberapa, saya nggak tahu skenario nya itu terlalu complicated ya, teman-teman bisa baca sendiri. Jadi istilahnya dia membantu si timnya itu, dan dia tuh keputusan yang diambil itu dia berhasil gitu loh. Dia tuh mikir gini, dia tuh mikir, ketika ditanya, oke, Bapak please ya,
I want appreciate your work. Headquarter-nya itu mengapresiasi Johnny Bravo terkait dengan keberaniannya. Tapi pertanyaannya yang dilontarkan oleh headquarter-nya adalah, kok kamu berani mengambil tindakan itu, padahal gue belum merintahin lu untuk jalan gitu kan. Jawabannya si Johnny Bravo ini sangat luar biasa sih. Jawabannya dia bilang bahwa gue ngelakuin ini karena tim gue ini bakal melakukan hal yang sama untuk saya ketika saya mengalami hal itu juga. Jadi memang sudah feel-nya nyampe gitu loh, Rek. Kayak gitu. Di sini kita belajar bahwa jadi bukan menjadi egois aja gitu, bukan selfish aja. Bener-bener lu punya harus simpati sama bawahannya. Dalam artian lu harus sama-sama percaya gitu loh. Dia bilang bahwa karena mereka akan melakukan hal yang sama ketika gua diginiin gitu. Nah, kayak gitu sampai segitunya. Itu seorang pemimpinnya, itu bukan seorang manajer. Yang kedua, strategis kedua adalah Bob Chapman nih. Dia tuh berani mengambil alih ya ketika suatu perusahaannya dia itu perusahaannya dia sampai istilahnya bisa dikatakan bangkrut gitu ya. Bangkrut, eh, dia langsung mengambil inisiatif untuk mengambil alih perusahaannya dan dia bertanya pada stafnya. Dia bertanya pada stafnya, apa sih yang terjadi sama lu? Ini ya seorang pemimpin ya dia nanya, langsung nanya ke bawahannya. Karena dia lihat bahwa perusahaannya kok naik turun ya, kenapa nih ya gitu. Dia nanya, apa sih yang terjadi sama lu nih gitu. Apa sih yang lu rasain saat ini? Nah, yang ditakutkan oleh Bob Chapman itu, dia tuh meningkatkan rasa empatinya dia. Karena menurut dia itu, karyawannya dia tuh bukan robot gitu loh. Dan karyawannya bukan robot. Kalau robot, oke lu kerja dari pagi sampai malam, serah gitu kan. Itu seorang manajer, tapi pemimpin tuh enggak. Dia melihat bahwasanya apa namanya si karyawan gue ini butuh gua. Nah, dan kita rasa bahwa ini peningkatan empati yang dilakukan oleh Bob Chapman ini penting karena dia melihat bahwa karyawan itu bukan robot dan dia benar-benar memangkas banyak korupsi yang awalnya dia melihat bahwa karyawannya itu mengeluhkan gitu. Banyak hal yang gua rasain nih bos gitu ya anggapnya ya Bob Bob ya. Oh ternyata ketika di perusahaan ini kok birokrasinya banyak ya gitu. Gue harus ini ABCD harus lewat ABCDE gitu. Nggak bisa nih. Nah, dia punya punya inisiatif. Ya udah lu nggak usah bingung-bingung nih ke karyawannya. Gue langsung putus nih birokrasinya semua biar lu nggak apa namanya? Biar nggak bingung. Dia yang pertama itu. Yang kedua, yang namanya absen ya. Absensi ini ya. Ditiadakan gitu. Katanya dia absen nggak absen tuh nggak penting, yang penting adalah kesetiaan lu pada ya, lu pada karyawan-karyawan ke perusahaan gua gitu. Dan hal itu pun meningkatkan rasa hormat karyawan kepada bosnya, nah kayak gitu. Dan dia tuh bilang bahwa jangan sampai di perusahaan dia cuma ada satu pintu gitu loh, ada satu pintu dan dia bilang bahwa buka aja lah semua pintu dan untuk itu karyawannya gitu loh. Biar karyawan yang ada di apa namanya di masuk ke perusahaan ini nggak bingung-bingung cuma satu pintu aja, banyak pintu biar gampang karyawan masuk. Nah kayak gitu. Hal ini membuktikan bahwasanya ketika seorang pemimpin benar-benar peduli, ada empati pada karyawannya, ini akan meningkatkan dari performa dari perusahaannya itu sendiri gitu loh teman-teman. Dan ini terbukti bahwa Bob Chapman sendiri performanya ketika dia langsung melakukan ambil alih ya, dia kan pemimpin aslinya ya. Dia tuh memberitakan kepada manajernya bagus lah istilahnya gitu ya. Dia langsung mengambil alih. Ternyata ketika sudah diambil alih sama Bob Chapman ini, ternyata bagus nih pabriknya nih ya. Nah, kayak gitu. Hal ini bisa dibilang di buku itu bilang bahwa dia tuh percaya sama timnya gitu. Dia tuh percaya sama timnya dan dia bilang bahwa kita harus kontrol dulu yang ada di dalamnya. Karena gini, bahayanya itu dari dalam itu tidak bisa kontrol. Kalau dari luar bisa. Dalam artian gini, ketika di dalam perusahaannya itu udah amburadul, itu malah mesti itu bingung banget. Itu susah banget untuk diperbaiki. Kalau dari luar gampang kita berburu untuk melawan itu, tapi kalau dari dalam belum diperbaiki, susah untuk bekerjanya, performanya. Nah, kayak gitu. Jadi Bob Chapman punya pemikiran di situ. Jadi, di sini kita bisa belajar bahwasanya jadi pemimpin itu harus memberikan rasa aman kepada karyawan, kepada bawahan kita.
Bukan hanya sekedar mengotak-kotakan, "Oke, gue punya ini nih job, gue harus selesain, mau nggak mau hari ini juga." No, gitu. Kita harus ada empati juga. Karyawan tuh bukan robot gitu katanya di buku ini. Nah, kayak gitu. Itu ya teman-teman, terkait yang pertama. Ini sama aja sih. Eee, ya masyarakat pecandu ya. Jadi sebelum situ ya, yang kedua itu terkait dengan, kekuatan yang dahsyat nih ya. Jadi komparasi yang ada di buku ini itu ketika ada di zaman dulu nih, zaman Paleolitikum kalau nggak salah ya, bilangnya Paleolitikum. Jadi zaman Paleolitikum ini adalah zaman yang sangat keras. Pertanyaannya adalah kenapa pada zaman Paleolitikum semua orang tuh masih bisa bertahan? Nah, kayak gitu. Pertanyaannya itu di buku ini. Jawabannya adalah karena pada zaman itu, orang-orang yang ada di zaman itu ya, manusia purba itu, mereka tuh dapat beradaptasi. Bentuk adaptasinya apa? Sama satu sama lainnya. Jadi kayak gitu. Jadi biar kita menjadi pemimpin yang baik, kita harus punya kerjasama yang baik. Walaupun dalam artian adanya keras. Walaupun kita sudah balik lagi ke zaman Paleolitikum ya, mungkin kita bakal bingung nanti kalau nggak ada kerjasama satu sama lain, nah kayak gitu. Itu ya, itu hack keduanya. Nah yang ketiga ini kerja dengan nilai masyarakat. Jadi di poin ini tuh bilang bahwa banyak ahli sains itu mengatakan bahwa kita itu harus fokus sama matriks efisiensi, efektivitas gitu ya. Banyak ya kalau para matematikawan, fisikawan ketika menjadi manajer, mereka tuh selalu terpatok sama data, terpatok sama angka. Ya enggak sih? Kalau kita melihat hal-hal yang ada di lapangan, mereka tuh bahan-bahan pertimbangan untuk keputusan ya. Pengambilan keputusan suatu perusahaan adalah data, efisiensi untuk perusahaan, efektivitas yang dilakukan gitu ya. Matriks apa yang benar-benar dibutuhkan. Oke, itu bagus. Tapi itu bukan sebagai pedoman awalnya. Gitu. Itu menjadi sebagai penunjang. Bisa dikatakan gitu. Tapi keadaan di lapangan adalah hal itu menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. Itu salahnya. Nah, kayak gitu. Hal ini pun akan karena hal itu ya menjadi perhitungan dalam investasi. Katanya sih gitu ya kalau di buku ini. Dan hal itu menjadi pengambilan keputusan. Tapi masalahnya pengambilan keputusan yang dilakukan itu oleh sosok manajer gitu. Beda kalau seorang pemimpin. Seorang pemimpin memiliki konsep begini di buku ini. Seorang pemimpin itu bilang bahwa suatu organisasi itu ada manusianya. Ya enggak sih? Ada manusianya. Ketika di organisasi ya, yang ada manusianya, sebenarnya kita tuh nggak butuh yang namanya manajer. Di buku ini benar-benar bilang kalian tuh nggak butuh yang namanya manajer. Tapi yang dibutuhkan adalah pemimpin, gitu. Dan ketika konsep berpikirnya seperti itu, apakah di perusahaan itu salah melakukan ada manajer, Mas, gitu kan? Sebenarnya di buku ini nggak bilang salah sih. Tapi balik lagi, mengkotak-kotakan itu benar-benar mengurangi empati. Walaupun ya, yang kita butuhkan adalah sebenarnya profit, profit, profit gitu ya, kalau di perusahaan ya, kayak gitu. Tapi itu benar-benar yang proyeksinya jangka pendek gitu loh teman-teman. Di buku ini tuh bilang, kalau lu cuma bener-bener fokus ke profit aja, bener-bener pengen memaksimalkan karyawan lu, dan bener-bener pengen manajemen yang baik, ya lu jangka pendek aja. Kita nggak tahu ke depannya. Karena salah satu, kalau gue sering juga baca jurnal ya, salah satu peningkatan performa perusahaan itu adalah kepuasan, kenyamanan dari para karyawannya. Oke, 1 sampai 3 bulan pertama, karena kita terlalu banyak pressing nih ya pada karyawan, masih bagus, masih stabil gitu. Kita sustain-nya, berkelanjutannya itu nggak bisa gitu loh, kayak gitu. Jadinya, itu kita butuh empati, butuh dekat, butuh memberikan rasa aman bagi para para bawahan. Nah, kayak gitu ya. Kalau di buku ini bilang gitu. Nih, meskipun pemimpin dapat menikmati privilege tertentu, mereka bertanggung jawab atas mereka yang dipimpin gitu. Ini penting ya. Mereka tuh punya privilege tertentu ya. Dalam artian lo bisa mimpin seseorang, lo dalam artian gampang banget lah ya mimpin seseorang ya. Tapi lo harus ada responsibility atas apa yang dipimpin itu gitu loh.
Nah, dia bilang bahwa pemimpin sejati itu akan menggunakan sumber daya pribadinya untuk kebaikan bersama. Pemimpin sejati. Kalau gue pribadi ini belum mampu ya. Kalau gue pribadi nih ya, seru pakai sumber daya pribadi nih, gitu. Tapi kalau teman-teman merasa, oke lah, ke gue tuh sumber sumber daya baik tenaga itu gampang lah. Kalian tuh masuk pemimpin anu lah bagus lah gitu. Nah, kalau di sini bilang bahwa pemimpin yang leader at least ya, ini sebenarnya sebuah filosofi ya, bukan kita bahas terkait dengan gimana, kenapa sih pemimpin makan pelahiran gitu, enggak, di buku ini tuh bukan bahas itu, tapi benar-benar bahas terkait dengan filosofi. Nah, dia bilang bahwa hanya ketika mereka telah mampu mendahulukan kebutuhan dari orang lain yang dipimpin, di saat itulah dia pantas disebut sebagai pemimpin. Dalam artian, ketika teman-teman ya, sebagai pemimpin itu dapat pendahulukan kepentingan dalam artian ya karyawannya teman-teman gitu nanti kalau jadi pemimpin. Nah, di saat itulah kita bisa sebut teman-teman sebagai pemimpin yang benar-benar bagus, baik gitu. Jadi sebagai filosofi, leaders eat last. Jadi benar-benar mendahulukan yang lain dulu. Eat-nya itu dalam artian lain, kepentingan orang lain, nah kayak gitu. Buku ini bilang gitu ya. Nah, sebelum ke situ sebenarnya ada satu hal ya yang pengen saya sampaikan. Jadi gimana sih kita sebagai menjadi seorang pemimpin yang baik gitu. Ketika kita tidak melihat kondisi perusahaan gitu ya. Jadi perusahaan itu kalau di buku ini bilang itu saya coba mengingat kembali ya, biar teman-teman juga highlight yang didapat banyak. Di buku itu juga bilang bahwa perusahaan tuh kalau kecanduan sama yang namanya keuntungan. Nah, kayak gitu. Dan hal ini pun ketika teman-teman pemimpin ya, manajer dalam artian hanya fokus pada profit atau keuntungan, pemangku saham ini sangat suka dengan hal itu, gitu loh. Dan hal ini pun akan meningkatkan perusahaan itu pada pemangku saham itu tadi. Jadi itu nggak benar kalau di buku ini. Dan hal itu pun akan mindset dari para karyawannya. Yang pertama, dia akan merusak peran dari pemimpin itu sendiri, katanya gitu. Dan gimana sih cara kita ya, kalau di buku ini bilang cara kita, kecanduan yang ada, kecanduan dalam artian benar-benar fokus pada keuntungan aja. Ini gimana sih jadi pemimpin yang baik? Nah, kita mengatasi rasa kecanduan itu ya, rasa kecanduan dari banyaknya banyaknya apa namanya? Banyaknya ketergantungan gitu tadi, banyaknya eh, kita terlalu fokus pada keuntungan atau profit sehingga kita tidak fokus pada karyawan, salah satunya kita bisa mengambil filosofi gimana kita belajar dari sehat dari minum alkohol. Kalau di buku ini bilang gitu. Jadi salah satu melawan dari ketergantungan perusahaan pada keuntungan-keuntungan tadi, salah satunya samakan dengan melawan kandungan pada alkohol. Bilangnya gitu ya. Caranya apa? Benar-benar satu hal yang yang saya highlight ya di buku ini itu cara kita mengatasi kecanduan itu dengan cara pelayanan. Pelayanan dalam artian kita membantu orang lain, kita dapat membantu orang lain dalam kesusahan. Yang pertama itu, yang kedua mengingat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau di buku ini kayak gitu. Jadinya walaupun hal ini konsepnya mudah ya, itu kan simple mas. Tapi di buku ini sebenarnya highlight yang bakal teman-teman dapetin banyak ya kalau teman-teman langsung baca. Tapi secara apa ya, secara kita namanya review gitu kan nggak bakal banyak. Secara sederhananya pelayanan itu menjadi cara untuk mengurangi kecanduan itu tadi. Nah kayak gitu. Jadinya benar-benar profit is mind is a fuel, not the destination. Jadi di sini itu bukan fuel ya. Ini fuel ya, bukan destinasi, bukan benar-benar
the big destination in your company kayak gitu. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan di podcast. Mohon maaf, saya soalnya punya podcast, jadinya saya bilang podcast ini. Ya Kak, nggak apa-apa. Sorry. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan di sini. Kalau teman-teman pengen dengerin podcast saya, monggo ya. Di Satu Frame Podcast, di situ pun saya juga banyak bahas sesuatu sih. Bisa ya, dengerin Spotify gitu nanti. Namanya Satu Frame Podcast. Ya, gitu. Mungkin itu aja, saya kembaliin ke Mbak Lela tuh. Siap. Terima kasih untuk